Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam leadership. Kami dari Pokjar 22, Sesmimen Dikrek 63. Saya hari ini sebagai host, nama saya Serdik Risnan Aldino. Kemudian ada bersama kami Serdik Henry Saputra dan Serdik Andi Lorena. Kami sama-sama dari Pokjar 22. Pada hari ini kami akan membahas tentang sesuatu yang saat ini sering terjadi, sesuatu fenomena yang sering membuat kita reaktif terhadapnya. Jadi hari ini kami akan membahas tentang dunia sosial di balik viral media sosial. Ya. Kita langsung kepada narasumber-narasumber kita. Selamat datang Bang Henry, selamat datang Andi di podcast kita pada hari ini. Sebagaimana tema yang sudah saya sampaikan tadi, di balik viral media sosial, ya, kita ketahui bersama segala sesuatunya kalau sudah menyangkut kepolisian ini sering viral. Masalah-masalah yang menyangkut kepolisian ini sering viral. Mungkin pertanyaan pertama saya, mungkin siapa duluan? Bang Andi lah, Bang Andi atau Bang Hendri duluan yang bisa menjawab. Kenapa kira-kira sesuatu itu, permasalahan sosial itu bisa menjadi viral di media sosial? Ada apa? Ada apa dengan viral? Bang Hendri? Abang dulu. Silakan abang dulu bang. Panggil hostnya apa? Bung Risnan ya. Bung Risnan ya. Jadi abang nih terima kasih banyak nih Bung Risnan sudah mengundang sini kan dengan ya bang, sama-sama bang. Bisa berbagi pengalaman. Akhirnya ada yang undang juga ya bang ya? Ya. Alhamdulillah bang. Bagi pandangannya tentang abang nih. Jadi pertanyaan Bung Risnan tadi, mengapa sering viral di media sosial dan kita reaktif? Iya bang. Jadi media sosial ini memang suatu platform Bang. yang digunakan oleh media massa untuk mengalirkan dan bagi informasi seperti itu. Nah, kenapa viral? Viral ini biasanya informasi itu mengandung sifat-sifat yang sensitif. Iya. Nah, itu. Sifat sensitif itu antara lain adalah sifatnya bersifat kemanusiaan, diskriminasi, dan rentan seperti itu. Iya, Bang. Nah, dan lebih-lebih lagi, ini ada juga bisa jadi by design, ada aktor intelektual di belakangnya. Iya Bang. Seperti itu. Tapi bagus sih sebenarnya itu. Bagus bang ya kalau ada yang viral tuh bang ya. Bagus. Kalau menurut abang bang ya. Karena ada informasi, kita bisa berbagi. Iya bang. Dan apabila ada diskriminasi dan ketidakadilan ya bisa ditindaklanjuti. Oke bang. Oke. Ya kita tampung dulu bang pendapat abang bang. Oke. Kalau Bung Andi mungkin ada pendapat lainnya. Ya. Saya ada hal yang menarik juga yang perlu saya tanyakan kepada Bang Henry. Kalau abang menyampaikan tadi, kalau viral itu berarti ada sesuatu yang menguntungkan. Bukan Hal keuntungan apa gitu bang? Bagus. Ya, bagus. Sesuatu yang bagus. Apa yang menjadi bagus gitu? Sementara kan yang viral itu biasanya konten-konten yang negatif gitu kan, itu lebih cepat Direspon. tangkap atau ya direspon oleh masyarakat. Sementara hal-hal yang positif atau suatu hal yang dilakukan oleh personil Polri itu merupakan suatu hal yang kebaikan, itu ya mungkin dianggap biasa aja gitu. Tetapi sedikit aja ada suatu hal yang negatif, itu mudah sekali viral dan mudah sekali direspon oleh para netizen. Menurut abang kenapa tuh bang? Karena sama ini bad news is a good news bang. Nah, itu Karena bukan apa? Karena Bang Henry ini kalau setiap ada notifikasi atau kita update status atau apa, paling cepat komentar itu ya Bang Henry gitu. Ya, jadi adik-adik semua ya. Ada sisi bagus dan ada juga sisi yang menyatakan itu jelek. Iya bang. Memang di dunia media berita jelek adalah kabar yang baik seperti itu. Begitu bang ya. Kenapa itu abang bilang bagus? Ya. Jadi media sosial itu sebagai sarana kita untuk saling berbagi informasi seperti itu kan. Iya bang. Nah, masyarakat ini tuntutan terhadap Polri itu sangat besar. Iya. Di Polri ini dipandang masyarakat adalah manusia yang bisa memberikan keadilan, keinginannya seperti itu.
harapan masyarakat polisi ini bisa memecahkan masalah. Nah, apabila harapan itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat, nah, masyarakat akan membagi harapan itu ke masyarakat lain sehingga masyarakat yang lain pun bakalan mendukung seperti itu. Nah, kalau ada tingkah laku polisi yang dinilai kurang layak atau negatif, ya tentunya kita sangat buntu juga. Bahwasanya masyarakat ini cinta Polri, bentuk kecintaannya dengan Polri itulah dia tidak ingin ada Polri yang menyimpang kan seperti Iya, berarti sisi yang berbeda nih Bang Ded ya Bang ya. Seperti halnya abang umek sama saya, itu berarti abang sayang sama saya gitu ya bang. Iya. Masuk juga itu bang. Iya. Nah, kalau viralnya negatif ada juga mungkin. Nah, ini kita lihat persepsi masyarakat juga, karena ada juga masyarakat Indonesia ini umumnya memang pengetahuan tentang wawasannya masih kurang. Seperti kalau kita pernah nonton podcastnya Pusulap Merah. Oh iya. Pusulap Merah itu kita perlu salut kita sama beliau itu. Beliau aktivis yang jangan terpengaruh dengan atau tertipu dengan embel-embel ilmu yang magic gitu Bang ya. Informasi yang belum begitu valid gitu ya bang ya. Bukan ilmu yang yang jelas kebenarannya gitu Bang. Dibungkus dengan agama. Ilmu putih dan ilmu hitam. Padahal itu pembohongan semua. Jadi pembohongan publik ya bang. Banyak kalau kita lihat di YouTube yang viral-viral itu banyak yang masyarakat percaya. Iya bang. Banyak percaya, padahal memang itu nggak masuk akal dan secara logis nggak bisa diterima. Dan itu dia bahas dan dia buktikan seperti itu. Oke bang. Mungkin Bung Andi ada pandangannya nggak? Kita sebagai Polri nih, apalagi nanti sebagai pimpinan Polri ke depannya, bagaimana nih kita harus menyikapi hal-hal fenomena-fenomena viral ini dan akar masalahnya ini bagaimana kita harus menyelesaikannya? Ada pandangannya nggak, Bung? Ya, jadi seperti yang ada di belakang Bung Risnan, leader branding, ya memang kita di Sespi Polri ini kita akan di-create, akan dibentuk, ya, untuk menjawab fenomena-fenomena terkini, khususnya dalam hal menjawab bagaimana terjadi suatu permasalahan, terutama di area atau di media sosial. Ya. Jadi seorang pemimpin masa depan itu tidak akan canggung lagi untuk bagaimana berinteraksi dengan masyarakat luas, khususnya di netizen. Ya. Kalau mungkin pola dulu, mungkin zaman kita masih pangkat-pangkat ibda, kita masih face to face dengan masyarakat. Masih zaman Friendster ya, Bung? Ya, masih mungkin zaman Friendster gitu kan. Itu nggak terlalu memberikan efek banget, nggak terlalu memiliki dampak yang terlalu begitu luas. Tetapi kalau untuk di era-era disrupsi ini, teknologi udah sangat pesat sekali. Dengan waktu sekejap aja informasi itu segera tersebar. Itu kita harus siap untuk bagaimana menjawab atau mengklarifikasi. Bahkan juga seperti yang disampaikan tadi sampaikan oleh Bang Henry, by design. Tentu kita sebagai pemimpin masa depan pun juga harus bisa mendesain bagaimana untuk mengcounter hal-hal yang negatif tersebut. Karena otomatis dengan adanya perkembangan informasi, teknologi, itu mempengaruhi juga, memberikan mau nggak mau malah memberikan support juga untuk kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan dengan modus-modus yang lebih modern lagi. Dan untuk itu ya aparat penegak hukum, yaitu kepolisian atau mungkin juga instansi lainnya itu harus juga lebih maju dalam hal pemahaman atau pengetahuan teknologi dan informasi. Jadi kembali lagi untuk yang terkait dengan hal-hal yang viral, ya itu sebenarnya bukan suatu hal yang dijadikan suatu kekhawatiran, gitu. Tapi itu bukan hal yang biasa saja, karena memang fenomena seperti itu ya inilah zamannya, gitu. Untuk itu hanya perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi, ya pimpinan memberikan arahan, petunjuk. Kan sudah banyak nih dari pimpinan, dari Bapak Kapolri, kemudian petinggi-petinggi Polri lainnya menyampaikan terkait mengenai masalah flexing lah, kan gitu, mengenai masalah kehidupan hedon,
kemudian bagaimana untuk ya etika bermedsos, gitu kan, hal-hal yang memang sebenarnya sudah ada mengenai etika berperilaku, Aturannya. ya hanya dimodifikasi lagi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Iya. Nah, seperti itu yang perlu ditekankan lagi. Oke. Tadi kita cerita tentang fenomena ini, bagaimana polisi harus bertindak menyikapi itu. Berarti kita memang harus menekankan, kita sebagai pimpinan nanti kita harus menekankan sama personil kita, sama anggota kita bahwa ya bertindaklah dengan sepantasnya, dengan seharusnya gitu ya. Betul. Itu yang harus kita sepakati, bertindaklah dengan seharusnya. Supaya tidak ada kekecewaan kayak Bang Henry bilang tadi, kan viral itu karena dia kecewa, salurannya mampet, akhirnya dia cari saluran lain untuk menyalurkan kekecewaannya itu. Nah, sebagai orang yang merasakan pelayanan kita, itu kan masyarakat lah yang merasakan pelayanan terhadap kita, puaskah mereka, tidak puaskah mereka. Dan Polri juga saat ini kan tidak mungkin kerja sendiri gitu. Kira-kira ada nggak Bang sumbang sarannya, mungkin dari Bung Andi juga, bagaimana kita bekerja sama dengan masyarakat supaya kita bisa menangani kasus-kasus yang viral ini. Otomatis kan setelah terjadi kita tangani nih. Sebelum terjadi kita cegah, setelah terjadi kita tangani. Kita kan harus memikirkan efeknya, bagaimana menjelaskannya lagi. Kalau kita hanya menjelaskan, bisa jadi ada yang berpikir pencitraan gitu. Bagaimana nih Bang kita mencoba merangkul masyarakat tuh, mungkin ada masukannya Bang? Kita emang perlu bekerja sama dengan masyarakat, stakeholder yang terkait seperti itu kan. Karena polisi ya memang bukan Superman. Oh iya. Masalah keamanan di negara ini ya kita harus kerjasama. Iya, seperti itu. Yang jadi masalah setelah viral, iya Bang. siapa sih yang lebih layak menjelaskan itu kepada masyarakat kan seperti itu. Nah betul tuh Bang. Nah, jadi balik lagi kita harus berkaca sendiri dengan diri kita sendiri, polisi ini kan. Kalau seandainya masyarakat itu cinta dengan polisi, Iya Bang. ada polisi yang bejat, Iya, Bang. ada juga polisi yang baik, ya otomatis terjelaskan sendiri dengan masyarakat. Oh itu yang jelek loh. Berarti biar Seperti masyarakat itu. sendiri yang Iya, menjelaskan Bang ya. Masyarakat, misalnya kita kan ada grup misalnya kan, ada Iya, Bang. grup sekolah, Iya Bang. grup SMP, grup SD, Iya, Bang. grup sepak bola, Grup band lah. grup band, misalnya yang senang band kan seperti Iya, itu. Blue band, Yang senang burung ada grup burung. Oh, iya, Bang. Sering juga itu ada berita mengenai tentang polisi. Iya. Nah di grup situ kan ada juga polisi juga seperti itu kan. Mungkin ada juga yang keluarganya polisi kan seperti itu. Iya Bang. Pasti itu saling komen, saling saut dan sebagainya. Iya Bang. Ya yang bagi yang kata Pak Ugeng, Iya Bang. yang berjiwa penjahat ya pasti nggak suka dengan polisi kan seperti itu. Iya Bang. Bagi yang orangnya jiwanya baik, Berarti ya, postulat itu yang harus kita pegang Bang ya. iya, bagi orang yang baik ya pasti dia cinta polisi dong. Iya, Pasti Bang. ada yang membela. Iya, Bang. Tapi intinya kita harus juga menyadarkan kepada masyarakat, polisi ini punya siapa sih? Iya. Nah, punya masyarakat kan, Iya, dia Bang. bekerja untuk masyarakat. Ya kalau seandainya ada yang salah, ya itu oknum bukan polisinya kan seperti itu. Iya Bang. Nah, kalau misalnya seandainya viral yang jelek, ya kita salahkan orang yang jelek itu, oknumnya, jangan polisinya. Kan Jangan lembaganya, Bang, aja, jangan institusinya. lembaga. Iya, Bang. Sehingga jangan sampai menjadi-jadi polisi hilang kepercayaan, Iya, Bang. akhirnya negara yang akan menjadi rugi kan, masyarakat juga akan dirugikan. Jadi baik Bang, mungkin ini sudah luar biasa pembahasan kita di siang hari ini. Izinkan saya melakukan closing statement Bang. Jadi rekan-rekan di luar yang mungkin mendengarkan atau menyaksikan podcast ini, demikian pembahasan kami dari Pokjar 22 tentang viral di media sosial. Kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan kami, kalau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, fenomena yang muncul di media sosial itu, sebenarnya kita tidak perlu, kalau kata anak sekarang itu tidak perlu FOMO, tidak perlu takut ketinggalan, fear of missing out Bang, fear of missing out. Itu jadi kita cek dulu kebenarannya, cek dulu asal-usul beritanya, baru kalau memang itu penting disebarkan, ya silakan. Tapi kalau itu tidak penting, tahan di diri sendiri. Kemudian yang kedua, sebagai anggota Polri, ya bertindaklah sebagaimana mestinya. Bagaimana aturannya, seperti itulah kita bertindak.
Dan tentu saja sadar kamera itu perlu, karena apa yang kita kerjakan itu memiliki dua sisi mata uang pastinya. Ada yang menganggap baik dan ada juga yang menganggap buruk. Seperti postulat yang disampaikan oleh Bang Hendri tadi, ada orang-orang di luar sana yang mungkin memang tidak suka dengan lembaga atau institusi kita ini. Yang ketiga, tidak perlu reaktif terhadap sesuatu yang viral. Ya, yang tadi kita sambungkan dengan tidak perlu FOMO. Yang keempat, ya untuk kita semua sebenarnya. Kita semua saat melakukan sesuatu yang salah ya harus siap ditindak, harus siap menerima dampak dan akibatnya. Karena kita pasti sudah pernah diingatkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi baiklah, kami dari Pokjar 22 Sesmimen Dikrek 63 undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam leadership.